Minasang, tahu nggak? 3 kesalahan orang untuk magang ke Jepang. Hai, minasang. Ohayo gozaimasu. Konnichiwa. Konbanwa. Oke, minasang. Di video kali ini tema kita adalah 3 kesalahan orang ingin magang ke Jepang. Nah, di sini Sensei ingin membuat tema ini karena tertarik banget ya. Karena banyak teman-teman ya yang ingin ke Jepang, tetapi Sensei pikir ya menurut pendapat pribadi dulu nih. Menurut pendapat pribadi itu salah ya. Nah, di sini kenapa Sensei mengambil tema seperti ini? Di sini Sensei ingin bercerita sedikit ya tentang banyak permasalahan ya, banyak yang terjadi di apa namanya itu di luar sana gitu ya. Nah, misalkan seperti ini, ada juga yang curhat ke sensei juga ada ya. Dia curhatnya tuh seperti ini. Jadi mereka sudah ngabisin uang banyak ya. Dari awal udah masuk LPK, terus udah ngabisin uang banyak, udah sampai menjual sawah ya, menjual sapi dan sebagainya. Tapi ujung-ujungnya itu tidak bisa berangkat ke Jepang. Nah, ini case-nya terjadi sebelum COVID ya. Jadi sebelum COVID atau sebelum jauh di sana gitu ya. Nah, kenapa? Mungkin banyak faktor juga ya. Mungkin dia salah memilih LPK dan sebagainya. Nah, ini yang kita coba akan kupas di sini ya. Bagaimana caranya atau trik kita untuk memilih LPK dan bagaimana kita bisa menyiasati ya agar bisa menghemat biaya ya. Nah, penasaran seperti apa videonya? Silahkan simak video ini sampai akhir. Dan tentunya bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan dulu tombol subscribe-nya ya. Karena dengan menekan tombol subscribe, kalian akan mendapatkan video-video terkait pembelajaran bahasa Jepang dan kehidupan di Jepang tentunya. Oke, silahkan di subscribe dulu. Kemudian kita akan bahas satu persatu. Kesalahan yang pertama adalah, apa namanya, bahasa Jepang masih nol atau belum tahu bahasa Jepang sama sekali, bahasa Jepang itu seperti apa, apakah belajarnya susah atau tidak gitu ya, atau kita mau belajar kayak gimana, itu belum tahu sama sekali, itu sudah memutuskan untuk masuk LPK dan tinggal di sebuah LPK atau di asrama sebuah LPK. Nah, itu memang setelah kita masuk di situ, kita akan mendapatkan pembelajaran bahasa Jepang seperti apa. Nah, di sini ini adalah menurut sensei pribadi ini adalah cara yang salah. Kenapa salah? Dengan masuk LPK, memang ya, saya tidak memungkiri bahwa setelah kalian masuk LPK, kalian akan mendapatkan pembelajaran bahasa Jepang dengan guru atau sensei di sana, ya. Nah, tidak sedikit LPK yang misalkan ya jam belajarnya itu cuma sedikit, walaupun sudah tinggal di asrama atau di LPK itu sendiri, jam belajarnya masih sangat singkat, mungkin 2 jam atau 3 jam. Nah, setelah itu kalian bisa leha-leha nyantai karena disuruh belajar sendiri. Nah, menurut sensei, jalan ini sedikit salah ya. Kenapa? Di zaman seperti sekarang ini ya, zaman sudah maju ya, kita bisa mencari ilmu, itu tidak harus pergi ke sekolah. Jadi kita dari rumah sebenarnya sudah bisa belajar. Misalkan, kita seharusnya sedikit tidaknya mencari tahu dulu sedikit tentang bahasa Jepang itu. Bahasa Jepang itu bagaimana? Apakah belajar bahasa Jepang itu susah atau tidak? Nah, kemudian apakah itu cocok dengan kita atau tidak? Ya, karena banyak juga setelah masuk LPK, para siswa itu kadang-kadang mundur juga ada. Kenapa? Karena mereka merasa tidak cocok atau tidak kuat untuk belajar bahasa Jepang. Nah, itu salahnya adalah karena dari awal belum tahu bahasa Jepang seperti apa, sudah memutuskan untuk masuk LPK. Ini masih masih mending ya, karena ketika kalian sudah masuk LPK, pertama memang keuntungannya mungkin dapat belajar bahasa Jepang secara maksimal. Tetapi kerugiannya banyak sekali. Pertama, ketika kalian masuk LPK, tidak semua ya, tidak semua, saya garis bawahi, tidak semua LPK seperti itu juga, tetapi setelah masuk LPK itu pasti dimintai namanya biaya tempat tinggal, ya. Nah, kemudian di situ kalian juga harus makan, harus beli kuota juga dan sebagainya, itu uang semua ya. Yang harusnya bisa kalian hemat itu sudah habis di awal, ya. Nah, lain cerita kalau misalkan kalian sudah fix nih mau berangkat misalkan bulan depan atau 2 bulan lagi lah misalkan. Oke lah, kalau case-nya seperti itu, kalau misalkan kalian diarahkan untuk tinggal di asrama, saya pikir itu oke. Jadi, kalau misalkan permasalahannya sudah seperti itu, silahkan tinggal di LPK atau di asrama daripada LPK tersebut. Nah, kemudian kita akan lanjut dengan kesalahan yang kedua. Kesalahan yang kedua adalah salah memilih LPK.
Salah memilih LPK itu maksudnya gimana? Nah, di sini banyak banget ya mungkin, di luar sana ada LPK-LPK yang sudah berdiri ya, dan kita tidak tahu apakah LPK itu sudah memiliki SO atau sudah memiliki izin untuk memberangkatkan kalian ke Jepang. Atau apakah dia itu sudah pernah memberangkatkan ya, maksudnya dari dalam LPK itu sendiri ya, apakah sudah, pernah memberangkatkan atau tidak. Nah, itu sebenarnya kita harus cari tahu ya, biar tidak salah. Jadi karena di zaman seperti ini kalian, sudah tahu ya seperti saya jelaskan tadi, itu kita bisa mencari informasi sebanyak-banyaknya terkait LPK tersebut. Misalkan, kalau misalkan kalian mau masuk LPK, pertama-tama mungkin kalau untuk menanyakan SO, dia akan jawab ada, gitu misalkan ya. Tapi kita nggak tahu apakah benar-benar itu SO atau belum ya. Nah, di situ mungkin kita bisa meminta yang namanya nomor, nomor HP atau nomor WhatsApp atau nomor atau yang bisa dihubungi lah. Misalkan senpai atau orang yang sudah pernah berangkat daripada LPK tersebut, ya. Nah, kalau misalkan tidak diberikan, di sini sudah tanda tanya nih, ya. Tanda tanya dalam artian apakah benar dia bisa memberangkatkan atau tidak. Kalau misalkan iya, dia akan memberikan informasi tersebut. Nah, di situ kita bisa tanya-tanya ke senpai itu bagaimana dengan LPK tersebut. Apakah benar-benar bagus, apakah benar-benar bisa memberangkatkan ya. Nah, di situ juga kita bisa menanyakan tentang biaya ya. Karena biaya biasanya ditawarkan dari 30 sampai 35 juta. Ya, kalau misalkan mereka menawarkan dengan harga murah, tolong berhati-hati. Bisa saja tempat LPK itu adalah hanya tempat belajar bahasa Jepang saja atau Nihongo Gakko. Nah, setelah itu, karena banyak ya LPK-LPK itu adalah dia sebenarnya adalah Nihongo Gakko atau tempat untuk belajar bahasa Jepang. Tetapi dia mempunyai rekanan misalkan bekerja sama dengan LPK yang sudah mempunyai SO. Nah, di situ, kalian juga, ini sebenarnya tidak salah sih ya, kalau misalkan ini kembali lagi kepada kalian. Tetapi kalau mau hemat, saya pikir lebih bagus langsung ke LPK yang sudah memiliki SO, ya. Karena akan bisa memberangkatkan kalian secara langsung dari sana, ya. Jadi, pesan sensei, jadi misalkan tanya juga masalah biaya, ya. Masalah biaya itu jangan sampai lebih daripada 35. Kalau misalkan dia sudah 40, 45, 50 itu mungkin sebaiknya kalian mikir-mikir dan mencoba untuk mencari LPK yang lain. Tentunya dengan mencari dulu tracknya LPK ini. Karena semua LPK sekarang mempunyai halaman Facebook ya, jadi bisa dicek di situ. Apakah sudah pernah memberangkatkan atau bagaimana senpai di sana atau minta saja kontaknya seperti yang saya jelaskan tadi, itu akan membuat kalian mengetahui LPK itu baik atau tidaknya. Nah, kemudian kesalahan yang ketiga adalah cuma ikut-ikutan. Misalkan si A berangkat ke Jepang, dilihat, banyak punya sawah, bisa beli ini, beli itu. Saya juga ingin ikut ke Jepang gitu ya. Nah, ini juga sebenarnya cara yang salah untuk memutuskan untuk magang ke Jepang. Kenapa seperti itu? Karena ya, kalau kita hanya melihat dari sisi materinya saja atau dari sisi penghasilannya saja, itu memang sangat menggiurkan. Tetapi bisa sampai di situ itu alurnya seperti apa, perjalanannya seperti apa, kita nggak tahu gitu loh. Apakah nanti kita akan bisa belajar bahasa Jepang, apakah kita nanti bisa mengikuti pembelajaran atau tidak, itu kita nggak tahu gitu loh. Walaupun sebenarnya mungkin ya, ada pepatah yang mengatakan, "Dia bisa, kenapa saya tidak bisa?" Gitu loh. Nah, ini sebenarnya kembali ke diri sendiri ya. Kalau misalkan kita memang benar-benar motivasinya bagus, ya mungkin bisa. Tetapi kalau misalkan itu benar-benar bukan passion kita, misalkan kita untuk belajar bahasa Jepang itu bukan, tidak sama sekali berminat dengan bahasa Jepang, saya pikir akan susah. Walaupun, saya garis bawahi, walaupun bisa kadang-kadang, tetapi susah. Karena akan jauh lebih membutuhkan waktu daripada yang benar-benar sudah berminat dan sudah suka dengan bahasa Jepang. Karena orang-orang yang suka bahasa Jepang, yang suka dengan Jepang itu pasti akan mencari tahu atau belajar sendiri itu lebih banyak terkait Jepang, terkait bahasa Jepang, budaya Jepang, dan sebagainya. Seperti itu. Jadi, jangan sekali-sekali kalian berangkat ke Jepang hanya karena ikut-ikutan. Melihat si B, si A, bagus, berangkat ke Jepang, saya juga mau ikut ya. Itu jangan. Tanya lagi ke diri sendiri, apakah benar-benar ingin ke Jepang, apakah benar-benar suka dengan bahasa Jepang, apakah benar-benar suka belajar, seperti itu. Ya, minasan, itulah tadi 3 kesalahan ketika kalian ingin magang ke Jepang. Nah, di sini Sensei ingin memberikan sedikit solusi, bukan hanya membicarakan kesalahan-kesalahan saja. Di sini juga Sensei akan memberikan sedikit solusi. Mungkin bisa bermanfaat atau tidak, itu kembali ke kalian. Nah, yang pertama terkait bahasa Jepang ya. Terkait bahasa Jepang, Sensei sarankan untuk jangan langsung masuk LPK, ya, langsung masuk di situ, langsung belajar di situ ya. Mending ya, Sensei beri advice atau saran, sebaiknya kalian coba searching dulu, coba cari tahu dulu tentang bahasa Jepang itu seperti apa.
Apalagi sekarang untuk belajar bahasa Jepang itu sudah kayak kacang goreng ya, yang bisa kalian temukan di mana-mana ya. Entah itu di Facebook, di Instagram, di YouTube tentunya sudah pasti banyak sekali. Coba silahkan cari tahu dulu ya. Jadi silahkan cari tahu dulu apakah bahasa Jepang itu susah, apakah kalian bisa mempelajarinya nanti, apakah itu benar-benar sesuai dengan passion kalian gitu loh. Nah, nanti kalau memang sudah sesuai, mungkin bisa dicoba untuk belajar. Misalkan belajar dari huruf, kemudian belajar dari kosakata ya. Dan bahkan sensei banyak sekali melihat siswa dan bahkan mereka juga sering DM sensei itu terkait untuk belajar kaiwa. Karena untuk mendapatkan GLPT N4 atau GFT Basic itu dia belajar secara otodidak. Ya, belajar sendiri gitu. Nah, sensei salut dengan orang-orang seperti ini. Nah, di sini apalagi di zaman sekarang adalah yang populer adalah Tokuteki no ya. Jadi dengan Visa Tokuteki no ini, dengan adanya Visa Tokuteki no ini, sebenarnya kalian kalau sudah memiliki yang namanya persyaratannya, misalkan GLPT N4 atau GFT Basic A2, ditambah lagi sertifikat SSW, itu kalian sudah sebenarnya sudah bebas mencari pekerjaan gitu, gampang mencari pekerjaan. Apalagi misalkan ditambah dengan kemampuan kaiwa kalian itu bagus ya. Jadi tidak harus pergi ke LPK. Tetapi ini juga tergantung kepada kalian sendiri ya, karena ini cuma saran. Jadi semuanya itu kembali kepada kalian. Kalau mau masuk LPK langsung, silahkan. Kalau mau mencoba belajar dari diri sendiri, silahkan. Itu semua free and bebas. Jiu desu, nah, kemudian untuk solusi memilih LPK, nah di sini saya sudah jelaskan panjang lebar tadi, mungkin tidak terlalu saya bahas lagi ya. Di situ adalah kembali kepada diri kalian sendiri, silakan sourcing, silakan cari tahu, silakan bila perlu datangin itu LPK-nya, jadi tanya-tanya dulu di situ, jangan langsung masuk, jangan langsung bayar juga ya. Jadi tanya-tanya dulu, silakan pergi ke beberapa LPK juga, silakan kunjungi websitenya, silakan kunjungi fanpage-nya dan sebagainya. Jadi silakan cari tahu dulu sebanyak-banyaknya. Kalau misalkan sudah seret, sudah dapat informasi apa yang diinginkan, silahkan masuk ke situ ya. Nah, akhirnya masuk ke solusi yang ketiga, ke solusi yang jangan ikut-ikutan lah. Seperti yang saya bilang tadi, silahkan tanya kembali kepada diri kalian sendiri, apakah benar-benar ingin bekerja ke Jepang. Kalau memang sudah benar-benar ingin bekerja ke Jepang, silahkan pahami ya, persyaratannya apa sih yang diperlukan ya, misalkan seperti bahasa Jepang, misalkan kita harus sedikit-tidaknya memahami budaya Jepang dan sebagainya. Mungkin silahkan shiraberu sendiri, shiraberu itu artinya cari tahu sendiri dulu gitu ya. Jangan sampai kalian berangkat ikut-ikutan. Karena ikut-ikutan itu pasti akhirnya akan jelek. Tidak semua ya, tetap sensei tak garis bawah tidak semua ya, tetapi kebanyakan ya. Kalau misalkan kita ikut-ikutan bukan dari hati diri kita sendiri, itu nanti akan bermasalah ketika mungkin entah di belajarnya, entah nanti ketika sudah di Jepangnya kita nggak betah dan sebagainya gitu. Jadi sensei tidak menyarankan untuk ikut-ikutan, tetapi silakan untuk bekerja itu Jepang itu keluar dari hati kita sendiri gitu ya. Oke, minasang, sudah panjang lebar ngobrol tentang 3 kesalahan ketika ingin magang ke Jepang. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Tentunya silahkan tekan tombol like-nya apabila video ini bermanfaat. Tentunya lagi satu saya minta, kalau memang benar-benar ini bagus, silahkan share ke teman-teman kalian. Silahkan share ke media sosial kalian agar video ini bisa ditonton lebih banyak lagi orang, sehingga mereka bisa sedikit tidaknya membuka pikirannya sebelum masuk ke LPK. Oke, minasang, terima kasih. Sampai di sini dulu kita ngobrol. Sampai ketemu di video berikutnya. Ya, mata nih. Dewa, mata. Sugi no video de, aimashou. Ja ne.